Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Ibu. Ya, apa kabarnya? Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, supaya belajarnya bisa baik serta nyaman. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, supaya lebih berkah, Ibu mohon bantuannya kepada ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas, Agung mungkin. Ya baik, Lina. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi kepada Ibu Lina. Baik, terima kasih Agung. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu dengan cara Ibu screenshot ya dari partisipan. Kemudian bisa kalian tolong Ibu untuk informasikan kepada teman-teman semua yang belum hadir untuk hadir pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai saja. Untuk materi hari ini adalah pola hereditas pautan dan pindah silang. Oke, sebelumnya anak-anak ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ada yang mau coba mengulas? Oke, karena Ibu mau jawab, Bu. Jadi minggu lalu kita belajar tentang pewarisan sifat hukum Mendel, Bu, sama pola-polanya seperti kriptomeri, atavisme, dan lain-lainnya, Bu. Baik, terima kasih sudah menjawab. Jadi benar ya, kita minggu lalu itu belajar tentang pewarisan sifat hukum Mendel. Oke. Jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan belajar gimana untuk menjelaskan definisi tautan gen, pindah silang, tautan sek, dan gagal berpisah, serta menghitung nilai pindah silang atau NPS. Ini table of content-nya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin memutarkan satu video tentang Hari Down Syndrome sedunia.
Oke. Itu dia. Itu dia videonya tadi tentang apa ya? Ada yang bisa mengulas tentang apa videonya? Mohon maaf ya tadi suaranya mungkin sempat robot. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan, Abu. Jadi video tersebut itu merupakan tentang penyakit Down syndrome, di mana mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap penderita tersebut, Bu. Oke, benar sekali ya. Itu tentang Hari Down Syndrome sedunia. Di mana tuh di video itu kita disuruh untuk lebih aware terhadap penderita Down Syndrome. Nah, mungkin teman-teman juga udah familiar dengan Down Syndrome sendiri. Sedikit ulasan dari Ibu bahwa penderita Down Syndrome ini itu disebabkan oleh adanya peristiwa gagal berpisah pada kromosom nomor 21 ketika pembentukan ovum. Dan penderita Down Syndrome ini mengalami retardasi mental serta memiliki struktur wajah serta tubuh yang khas. Nah itu ya mengenai Down Syndrome. Nah kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya. Oke. Nah yang pertama adalah tentang pautan ya. Untuk pautan ini pertama kali dilaporkan oleh Thomas Hart Morgan yang melakukan percobaan pada lalat buah atau Drosophila melanogaster dengan percobaan sebagai berikut. Oke, dimulai dengan mengawinkan lalat buah yang tipe normal abu-abu sama yang hitam dan sayapnya pendek gitu. Dan dihasilkan keturunan sebagai berikut: hitam vestigial, terus juga tipe normal, abu-abu vestigial, dan hitam normal. Nah, pada yang seharusnya ketika terjadi pemisahan secara bebas itu didapatkan ya, harusnya itu didapatkan perbandingan 1:1:1:1. Namun ternyata berdasarkan penelitian dari Morgan itu hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi 965, 944, 206, 185 ini kan berbeda dengan teorinya. Maka berdasarkan percobaan ini Morgan ini menyimpulkan bahwa gen warna abu-abu sama sayap normal atau vestigial itu ditentukan oleh gen yang tertaut autosom. Makanya perbandingannya itu lebih banyak pada atau lebih banyak dominan di fenotip induknya, yakni 965, 944 dibandingkan dengan fenotip rekombinan atau fenotip anakan yang berbeda daripada induknya. Gitu. Kalau full screen bagaimana ya? Ya, Ibu. Oke. Selanjutnya, ini ya, jadi tautan gen itu apabila dalam satu kromosom terdapat lebih dari satu gen yang mengendalikan sifat beda. Ini nih gambarannya. Jadi dalam satu kromosom homolog itu ada 2 gen. Yang tadi misalnya gen warna hitam, yang satunya lagi gen sayap gitu ya.
Nah, ini tertaut dalam satu kromosom homolog. Nah, ini yang tidak pautan, ini juga yang tidak pautan. Selanjutnya ada contoh kasus dari tautan di tanaman ercis. Sama ya, misalnya menyilangkan yang ungu lonjong sama yang merah bulat. Gitu. Untuk gametnya P besar, L besar, P kecil, L kecil. Kemudian disilangkan lagi sesamanya. F1-nya yang heterozigot dengan yang heterozigot. Dalam keadaan normal, hasilnya adalah keturunannya 9:3:3:1. Namun karena adanya pautan dari yang genotip P sama L, P besar L besar ini dan P kecil L kecil ini, maka hasilnya itu berbeda daripada yang keadaan normal, sehingga hasilnya adalah 3:1. Nah, yang kedua adalah pindah silang. Nah, jadi pada profase 1, setiap kromosom ini akan mengganda menjadi 2 kromatid, sehingga terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Nah, teman-teman bisa lihat di gambarnya. Jadi ketika peristiwa crossing over ini terjadi pindah silang, sehingga yang tadinya ini warna biru di sini, dia berubah menjadi warna pink gitu. Jadi yang di sininya nih, bawah sini itu pindah ke sini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat ilustrasi di video. Nah, ini ya. Nah, peristiwa pindah silang ini terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Itu adalah peristiwa pindah silang. Nah, ini juga merupakan contoh ilustrasi dari pindah silang ganda. Nah, untuk menghitung nilai pindah silang, itu kita menggunakan rumus jumlah tipe rekomendasi atau jumlah anakan yang berbeda daripada induknya dibagi jumlah seluruh individu dikali 100%. Nah, untuk perhitungannya contohnya seperti gambar berikut nih. Jadi, lalat jantan berwarna merah bersayap normal disilangkan dengan lalat betina bermata ungu dengan sayap keriput dengan genotipe P kecil, P kecil, V kecil, V kecil. Nah, F1-nya kan didapatkan heterozigot. Nah, dites cross-kan dengan lalat betina atau lalat indukannya. Maka dihasilkan F2-nya, yakni mata merah sayap normal, mata merah sayap keriput, mata ungu sayap normal, dan mata ungu sayap keriput. Nah, kita bedain dulu mana yang parental atau mana yang indukan tadi, dan mana yang rekombinan. Rekombinan itu yang sifatnya itu berbeda daripada induknya. Ya, ini misalnya mata merah sayap normal, ini kan berarti sama ya, berarti dia bukan rekombinan. Berarti yang rekombinan tuh yang mana? Yang ini, mata merah sayap keriput dan mata ungu sayap normal, 16 dan 22. Nah, untuk nilai pindah silangnya berarti 16 ditambah 22 dibagi jumlah seluruhnya. Nah, tadi jumlah seluruhnya ini dijumlahkan, itu adalah 773 dikali 100%, maka hasilnya adalah 4,90%. Oke, itu untuk nilai pindah silang. Mungkin anak-anak akan lebih memahaminya ketika mengerjakan LKPD nanti. Ya, kita lanjut dulu saja. Nah, ini ada gambar kucing ya. Kucing. Nah, kira-kira teman-teman, anak-anak ada yang tahu nggak jenis kelamin dari kucing ini? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Jadi pada ini termasuk kucing
kaliko yang biasanya yang mempunyai warna 3 jenis, Bu. Ada 3 warna yang biasanya berjenis kelamin betina, Bu. Kalau warnanya 3. Oke. Benar ya, warnanya 3. Kenapa sih? Nanti kita akan bahas. Nah, jadi katanya tuh kalau kucing yang belang 3 itu betina itu. Jadi mitos atau fakta. Ternyata ini bisa didasarkan pada ilmiahnya ya. Oke, sebelum kita bahas itu, kita masuk dulu ke tautan seks. Nah, gonosom itu dibedakan jadi 2. Yang pertama ada individu yang homogametik sama heterogametik. Yang homogametik itu punya satu macam gonosom, misalnya dia cuma ada XX atau ZZ, sedangkan yang hetero ya XY dan ZW. Nah, untuk penentuan jenis kelamin itu ditentukan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, ini adalah tipe penentuan jenis kelamin. Misalnya tadi ya yang gonosomnya hetero itu XY, Drosophila, manusia, mamalia. Kemudian XO berlaku bagi belalang. Kemudian untuk serangga betina itu disebut XX dan serangga jantan disebut XO. Terus juga ada tipe ZW, misalnya pada burung, kupu-kupu, dan ikan. Untuk burung betina adalah ZW atau XY, burung jantan adalah ZZ atau XX. Kemudian yang terakhir adalah tipe haplodiploid, misalnya pada serangga ordo Hymenoptera seperti semut dan lebah. Nah, sebagai informasi buat kalian bahwa penentuan jenis kelamin dari lebah itu ya, kalau misalnya lebah itu kan ada yang namanya lebah ratu. Nah, lebah ratu ini itu akan difertilisasi oleh lebah jantannya gitu. Ketika dia difertilisasi oleh lebah jantan, maka akan menghasilkan anakan yang bersifat diploid atau jenis kelaminnya betina. Sedangkan kalau misalnya dia tidak difertilisasi, maka anakannya itu akan bersifat haploid atau jenis kelaminnya itu jantan, seperti itu. Jadi itu ya penentuan jenis kelamin dari haplodiploid. Unik ya lebah itu. Nah, kemudian adalah contoh penyakit yang tertaut kromosom seks. Itu ada hemofilia, kemudian ada anadontia, kemudian ada buta warna. Nah, pada mamalia ini ya penentuan warna rambut kucing. Yang tertaut kromosom X. Jadi benar ya tadi katanya Ica bahwa yang 3 warna itu kaliko itu dia warna biasanya berjenis kelamin betina. Kemudian pada Drosophila juga punya gen penentu warna mata tertaut kromosom X. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang tertaut kromosom seks, yakni hemofili, di mana dia itu bersifat resesif gitu. Kalau misalnya yang H kecilnya ini resesif ya, yang H-nya ini resesif, berarti dia menderita hemofili. Kalau yang H besar, H kecil carrier gitu berarti tidak menderita. Yang ini juga berarti normal. Nah, ini ya yang tadi bahasan dari kenapa sih yang warnanya 3 itu, kucing warna 3 itu biasanya betina. Nah, teman-teman bisa lihat dari kotak punetnya nih. Kotak punetnya. Misalnya si jantannya itu XB kecil, Y. Di sini B kecil itu gen yang menentukan warna kuning, yang B besar itu gen yang menentukan warna hitam. Yang jantannya XB kecil Y, yang betinanya XB besar, XB besar. Berarti yang betinanya itu hitam, yang jantannya itu kuning. Maka didapatkan ini nih anakannya XB besar, XB kecil, XB besar, XB kecil, XB besar Y, XB besar Y. Nah, dari genotipe ini, teman-teman ada yang tahu nggak fenotipenya apa? Saya, Ibu. Baik, boleh. Silakan, Cindy. Iya, jadi untuk yang fenotipnya sendiri ada 2 kucing jantan hitam dan juga 2 kucing betina dengan belang 3 atau kaliko, Bu. Iya, nah ini ya.
Karena di sini benar sekali Cindy, terima kasih atas jawabannya. Karena genotipnya itu X, B besar, X, B kecil. Di sini kan B besar, B kecil genotip untuk kucing belang 3. Dan perhatikan di sini X, X berarti betina. Seperti itu. Terima kasih Cindy. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada yang namanya sindrom Turner. Nah, ini sindrom yang terjadi akibat gagal berpisah. Nah, sindrom Turner ini adalah kelainan genetik pada wanita yang menyebabkan penderitanya bertubuh pendek dan mengalami gangguan kesuburan. Nah, jadi apa itu non-disjunction atau gagal berpisah? Merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri saat pembelahan meiosis. Sehingga terjadi gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Jadi, ketika dia membelah, yang ini nih lebih 1 ya, harusnya kan sepasang lebih 1, yang ini kurang 1. Kemudian yang ini juga sama, yang ini harusnya sepasang tapi ini lebih 1, yang ini kurang 1. Ini juga, kalau yang ini normal ya, N, yang ini juga N. Yang terakhir adalah gen letal. Nah, gen letal ini dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memilikinya karena dapat mengganggu peran atau fungsi gen dalam menumbuhkan sifat atau bagian tubuh yang penting. Nah, contohnya untuk gen letal ini yang pertama ada gen yang dominan. Jadi ketika dia gennya dominan, anakannya itu akan mati. Anakannya akan mati. Misalnya menyilangkan dari yang C besar C kecil, kemudian disilangkan sesamanya, maka yang didapat misalnya anaknya 1:1:1 gitu ya. Yang kuningnya itu C besar C kecil, kemudian yang C besar C besarnya maka akan letal. Yang kedua adalah gen resesif letal. Jadi dia akan mati ketika ada gen resesifnya. Itu ada contoh penyakitnya adalah ichthyosis congenita. Jadi penyakit kulit kering seperti itu. Nah, penyakit ini akan tampak pada yang genotipnya itu resesif. Di sini ya, ichthyosis congenita. Dan biasanya ini menyebabkan kematian gitu. Orang yang terkena penyakit ini tidak bisa bertahan lama. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Mungkin sebelumnya ada yang ingin mengulas, kita sudah bahas apa saja ya tadi? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan Ica. Jadi tadi kita udah cerita pautan autosomal dan juga pautan seks. Juga kita membahas mengenai crossing over, gagal berpisah, dan juga letal, Bu. Baik, terima kasih Ica atas ulasannya. Oke, terakhir untuk anak-anak semua ini ada PR buat kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi bisa di-scan dulu buat buat link ke tugasnya. Jadi di PDF nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, mungkin karena berakhir materinya, maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri, Ibu minta tolong lagi kepada ketua kelas, Agung bisa bantu Ibu untuk memimpin doa selesai belajar. Ya, baik Ibu Lina. Untuk teman-teman semua, kita sudah belajar biologi dengan Bu Lina. Untuk penutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, saya kembalikan lagi kepada Bu Lina. Baik, terima kasih Agung dan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berpartisipasi aktif menjawab pertanyaan dari Ibu selama pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat
bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.